Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Yang kedua, azas-azas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. 1. Status warga negara Republik Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia terbentuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu syarat berdirinya negara yaitu rakyat. Tanpa adanya rakyat mungkin tidak terbentuknya negara. Adapun perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara, dan rakyat. A. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. B. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Yang C. Rakyat. Sebagai penghuni, negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, pengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, azas-azas kewarganegaraan Indonesia. Azas-azas kewarganegaraan Indonesia adalah dasar berpikiran dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Yang pertama, yaitu azas ius sanguinis atau azas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, azas ius soli atau azas kedaerahan atau tempat tinggal, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat tinggal kelahirannya. Dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama, apatride, yaitu seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Dua stelsel yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang kedua, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan atau naturalisasi istimewa. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, bisa melalui naturalisasi biasa. Yang kedua, bisa melalui naturalisasi istimewa. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang kewarganegaraan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika orang yang bersangkutan melakukan hal-hal yang sebagai berikut. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. E. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana di jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia pada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. D. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.